evening. Good morning, ma'am. Morning. Okay, once again, good morning, students. Good Good morning, morning. ma'am. How are you today? I'm fine. And you? I'm great, thank you. Are you ready to start English lesson today? Sudah siap belajar bahasa Inggris ini hari? Siap, Bu. Yeah, you're ready. So before we start our lesson today, one of you pray for us. Satu orang berdoa dulu. Teacher and friends, let's pray. Our Father in heaven, thank you for guiding us. We are going to start our lesson. Please bless us so we can understand the lesson. Thank you, Lord. In Jesus' name we pray. Thank you. Okay, before we continue, let's check the attendance list. Dengan nama ibu absen ya. Ya, Bu. Anastasia, Present, Miss. Anggun Jamikale, Present, Miss. Ardianto Tagi, Present, Miss. Ceriastin Steviero, Present, Miss. David Wensinan Deni Puji, Present, Miss. Elmikel Ciliano Pak, Present, Miss. Esther Derolede, Present, Miss. Flora Sita Darwinyanto, Present, Miss. Harun Kota, Present, Miss. Iren Manu, Present, Miss. Juanda Riwu, Present, Miss. Linda Redebire, Present, Miss. Nova Anggreni Wilabara, Present, Miss. Putri Miriam Del Florida Mesa, Present, Miss. Yanti Rima. Present, Miss. Dan ini hari hadir semua loh. Ya, Bu. Present, Miss. Ya, pertahankan kehadiran seperti ini. Okay, before we start our lesson today, who can tell me how we learned in the previous meeting? Ada yang bisa kasih tahu ke Ibu Gobran ini materi sebelumnya? Atlet, Bu. Outlet. Oke. Maybe others? Mungkin ada yang lain? Iya, good. Descriptive text. Oke, before we start our lesson today, kita ice breaking dulu supaya lebih semangat. Ibu lihat, ini kurang semangat. Kita ice breaking dulu. Ice breakingnya itu clue-nya teacher say. Jadi, teacher say. Ingat ya, dia punya clue teacher say. Jadi ketika kalau ibu bilang teacher say, berarti kamu lakukan apa yang ada bilang teacher say. Kalau tidak ada kata teacher say, berarti tidak boleh lakukan itu. Are you understand? Yes. Iya. Teacher say, stand up please. Clap your hands. Good. Teacher say, up your hands. Angkat tangan. Teacher say, angkat tangan. Down your hands. Good. Harus masih konsentrasi. Teacher say, touch your nose. Touch your nose. Yeah, good. Teacher say, touch your ear. Ear. Where is ear? Ear. Telinga mana telinga? Touch your ear. Okay, sit down please. Yeah, good.
konsentrasi ya. Oke, jadi kita lanjut dengan continue our topic today. So, karena minggu lalu kita sudah belajar tentang text descriptive. Maybe mungkin masih ingat what is descriptive text? Atau teks deskriptif itu teks yang bagaimana dia? Teks yang mendeskripsikan orang, benda atau suatu tempat. Iya, good. Get close to your friends. Tepuk tangan dulu. Jadi teks deskriptif itu teks yang mendeskripsikan seseorang, tempat atau benda. Okay, for today we are going to learn how about describe about great athlete. Jadi ini hari kita akan belajar bagaimana kita mendeskripsikan atlet-atlet terkenal. Do you know athlete? Kamu tahu atlet dong? Tahu. Atlet itu siapa dia? Atau orang yang bagaimana atlet? Yang terkenal di dunia olahraga. Iya, jadi atlet itu orang yang terkenal di dunia olahraga. Artinya atlet itu orang-orang hebat yang bukan hanya kuat secara fisik saja, tetapi mereka memiliki kerja keras, disiplin dan semangat juang yang luar biasa. Mereka menjadi hebat itu bukan karena keberuntungan, tetapi karena latihan yang berulang-ulang. Nah, ibu percaya kalian juga nanti akan menjadi orang-orang hebat seperti atlet itu. Tapi bukan dalam hal olahraga, tetapi nanti kalian menjadi orang-orang hebat di bidang kalian masing-masing. Amin ya. Amin. Okay, so today we will learn about how to describe athlete, great athlete. Jadi sebentar kita akan belajar tentang bagaimana kita mendeskripsikan atlet-atlet kesukaan kita. Okay, look at this slide. Coba perhatikan slide ini. What do you see in the picture? Kira-kira apa yang kamu lihat di gambar-gambar itu? Yes? Atlet bola. Iya, atlet-atlet terkenal, atlet-atlet yang sudah terkenal. Ada atlet Indonesia, ada atlet dunia juga. So, in the picture, in the first picture, first di gambar pertama itu kira-kira gambarnya siapa? Pratama Arhan. Kira-kira dia atlet apa? Sepak bola. Ada second picture dan gambar yang kedua. Kira-kira gambar siapa itu? Atau atlet apa dia kira-kira? Bulu tangkis. Sales professional Indonesian athlete. Jadi dia atlet profesional di Indonesia yang sudah pensiun. Kira-kira dia siapa? Susi? Susah? Susi Susanti. Kita dengar nama Susi Susanti kok belum? Iya, beliau atlet bulu tangkis yang tersenior di Indonesia. Ada third picture dan gambar ketiga kira-kira gambar siapa itu? Sama
bisa. What makes them great at sport? Apa yang mereka buat, yang membuat mereka hebat di olahraga, menjadi hebat jadi atlet? Ya, Ganda. They are very talent, hardworking, and disciplined. They always practice hard and never give up. Jadi mereka tuh sangat bertalenta. Apalagi ya? Sangat disiplin, terlatih. Sehingga mereka menjadi atlet-atlet hebat karena mereka tidak pantang menyerah. Oke, ini tujuan pembelajaran kita ini hari ya. Ada dua. There is learning objective. The first one is the students will be able to identify the structure and language features of descriptive text. Jadi di situ yang pertama itu peserta didik mampu mengidentifikasi struktur dan unsur bahasa dari teks deskriptif. Yang kedua, the students will be able to write a short descriptive text about their favorite athlete. Jadi nanti peserta didik diharapkan mampu membuat teks deskriptif sederhana tentang atlet favorit mereka. Dan nanti sebentar di akhir pembelajaran nanti kamu diminta untuk mendeskripsikan kamu punya atlet-atlet favorit. So, do you like sport? Apakah kamu suka olahraga? Yes. What sport do you like? Olahraga apa yang kamu suka kira-kira? Bola. Bola. Bola apa? Football or volleyball? Oke, ada yang football, ada yang volleyball. Yes. Who is your favorite athlete? Mungkin ada yang punya atlet favorit, dong? Okay. Can you describe him or her briefly? Kamu bisa mendeskripsikan dia, Bang? Yes. Iya, mungkin jadi nanti sebentar kamu diminta untuk mendeskripsikan kamu punya atlet-atlet favorit. Oke, perhatikan kembali situ kita minggu lalu sudah belajar tentang descriptive text. Descriptive text is a text which describes a person, place, or thing as life. Jadi teks deskriptif itu teks yang mendeskripsikan atau menggambarkan orang, tempat, atau benda. So, what is the purpose of descriptive text? Tujuan dari teks deskriptif. The purpose of descriptive text is to describe and give information about someone or something in details. Jadi, tujuan dari teks deskriptif itu memberikan informasi dan menggambarkan seseorang secara detail. Dan nanti kita menjelaskan, ketika kita menjelaskan kita punya atlet kesukaan, kita menggambarkan dia secara detail dari dia punya physical appearance, dari dia punya penampilan fisik, dari dia punya personality, dari dia punya kepribadian, dengan dia punya achievement, keberhasilan. Nah, di sini ada generic structure of descriptive text. Ada struktur generik dari teks deskriptif. Itu ada dua. There is identification. Jadi yang pertama itu bagian-bagian dari teks deskriptif itu ada identification. Nah, bagian identification itu contains about the introduction of the person will be described. Nah, kira-kira yang bagian identification itu muat tentang apa? Perkenalan. Iya, betul. Perkenalan tentang atau informasi umum tentang orang yang akan
akan digambarkan atau dideskripsikan. Kemudian the second one is description. Contains a description of a person by describing physical appearance, personality, qualities, and achievement. Jadi di bagian kedua itu disebut description. Itu memuat tentang deskripsi atau gambaran orang yang kita akan deskripsikan. Itu kita bisa jelaskan dia punya physical appearance atau penampilan fisik. Kemudian ada personality, dia punya kepribadian. Dia punya qualities dengan achievement. Nah, misalnya kita mau mendeskripsikan dia punya physical appearance atau penampilan fisik. Seperti kita mau deskripsikan tadi ada Cristiano Ronaldo. Kira-kira penampilan Cristiano Ronaldo itu kira-kira bagaimana dia? Dia ganteng atau tidak? Nah, kalau kita bilang ganteng dalam bahasa Inggris itu bilang apa? Handsome. Iya, handsome. Cristiano Ronaldo is handsome athlete. Jadi Cristiano Ronaldo itu adalah atlet yang ganteng. Kemudian ada personality. Kalau kita mau menjelaskan dia punya kepribadian, kira-kira kalau kepribadian dia baik atau tidak? Baik. Nah, kalau baik bahasa Inggrisnya bilang apa? Hah? Baik. Iya, betul. Dan Anda kindness. Jangan takut-takut, sebut saja kindness itu. Good. Bagus Anda. Itu kalau bilang dia baik itu kindness. Baik. Nah, kalau dia biasa mencetak gol yang banyak, itu dia punya pencapaian. Itu bilang apa dari bahasa Inggris kira-kira? He scores many goals. Jadi dia mencetak gol yang banyak. Itu tadi bagian dari teks deskriptif atau generic structure of descriptive text. Next, yang berikut ada language feature of descriptive text. Ada unsur-unsur bahasa yang ada di teks deskriptif. Itu yang pertama itu ada specific participant. Itu apa? Memuat tentang apa? Partisipan. Specific participant. Itu orang-orangnya khusus, hanya tidak umum gitu. Hanya kalau kita mau mendeskripsikan cuma satu saja yang kita mau deskripsikan. Misalnya contoh, kita mau mendeskripsikan tentang siapa di situ? Lionel Messi. Itu siapa lagi? Susi Santi. Susi Santi. Siapa lagi? Grecia Poli. Grecia Poli. Atlet apa dia Grecia Poli? Iya, buat atlet bulu tangkis. Jadi ketika kita mendeskripsikan orang itu hanya satu saja. Misalnya kita deskripsikan tentang Lionel Messi, itu hanya satu saja. Kemudian the second one is the use of adjective. Menggunakan adjective. What is adjective? Adjective itu artinya apa? Iya, good. Kata sifat, betul, Maka good. Kata sifat. Jadi kita menggunakan kata sifat. The use of adjective to describe physical appearance. Jadi kita menggunakan kata sifat itu untuk menjelaskan dia punya kepribadian, dia punya personality atau kepribadian. Physical appearance itu ciri-ciri fisik, penampilan fisik. Kemudian qualities dan achievement. For example, ada contoh-contoh di situ. Tall. Tall itu artinya apa? Ya, tinggi. Strong. Kuat. Famous. Dia terkenal. Humble. Humble. Humble itu artinya apa? Humble. Kemudian ada skillful. 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 Skillnya artinya apa? Ya, keahlian. Jadi ada keahlian khusus. Kemudian yang ketiga ada the use of simple present
Yang ketiga itu kita dalam membuat teks deskripsi itu kita menggunakan tenses simple present tense. Tenses simple present tense itu yang bagaimana dia? Bentuk waktu sekarang. Jadi pola kalimatnya itu menggunakan pola kalimat waktu sekarang. Kemudian the sentence pattern used is simple present tense because it tells the fact of the object described. Jadi karena kita menjelaskan fakta tentang objek yang akan dideskripsikan, jadi kita menggunakan tense simple present tense karena menyatakan tentang fakta. Kemudian ada contoh di situ. For example, Lionel Messi is a famous football player from Argentina. Jadi dia punya pola kalimat. Karena kita tahu dia pola kalimatnya simple present karena di situ ada is, to be yang digunakan untuk simple present. Kemudian ada Grace Apoli plays badminton very well. Jadi Grace Apoli itu bermain badminton dengan sangat baik. Nah, kita tahu dari dia punya kata plays karena ada s di belakang, otomatis itu kalimat simple present. Play itu artinya apa? Play. Dia bermain. Kemudian ada he trains every day. Ada trains di situ. Trains, ya? Iya, good. Bagus, Devri. Dia berlatih setiap hari. Ada last one. Kemudian yang terakhir yang kita gunakan untuk menulis teks deskriptif itu ada action verb. Action verb. Action verb itu to describe what the athlete does. Itu kata kerja aksi untuk menjelaskan apa yang atlet itu lakukan. Misalnya ada run. Artinya kata kerjanya ada yang menggunakan aksi. Ada gerakan atau tindakan di situ. Run yang artinya apa? Lari. Kemudian jump. Melompat. Ada swim. Ada play. Ada score. Ya. Mencetak, artinya mencetak gol gitu ya. Kemudian win. Menangkan. Kemudian train. Latihan. For example, ada contoh kalimat di situ. He runs quickly and scores many goals. Dia itu kira-kira bahasa Indonesia bilang apa? He runs quickly and scores many goals. Dia berlari sangat cepat dan mencetak banyak gol. Kemudian she trains hard every morning. Dia berlatih pagi. Dia berlatih keras setiap pagi. Oke, sekarang kita masuk di dia punya contoh dari teks deskriptif. Oke, perhatikan di situ ada contohnya tentang Cristiano Ronaldo, a great football player. Mungkin ada yang bisa baca, Bos? Oke, coba Joanda. Cristiano Ronaldo is a great football player from Portugal. He was born on February 5, 1985 in Madeira. He plays as a forward and is known for his amazing skills, speed, and strong body. Ronaldo started his career at Sporting Lisbon and joined Manchester United, Real Madrid, and Juventus. Now he plays for Al Nassr in Saudi Arabia. He has won many trophies, including the Ballon d'Or several times.
He is very disciplined and works hard in everything. Many people admire him because he never gives up and always tries to be better. Ronaldo is not only famous for his talent but also for his passion and determination. That's all he said. Okay, thank you, Joanna. Give applause to Joanna. Sekarang kita lihat dari dia punya teks. Cristiano Ronaldo, great football player. Kita lihat dia punya fungsi sosial atau the social function of the text. What is the social function of the text? To describe The information about Cristiano Ronaldo. Jadi fungsi sosial dari teks ini adalah menggambarkan dan memberikan informasi tentang Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo. Kemudian ada language features atau unsur bahasa yang ada di teks ini. Itu ada spesifik partisipan itu siapa? Cristiano Ronaldo. Kemudian ada use of simple present tense, menggunakan simple present tense. For example, itu ada di paragraf kedua. He plays as a forward. Kemudian ada use of action verb. Kalau play itu artinya apa? Works, work. Beker, prize. Berlatih. Kemudian admires. Menginspirasikan. Jadi kemudian ada use of adjective, menggunakan kata sifat. Kata sifat apa di situ? Great, strong, Great itu artinya apa? Luar biasa. Besar. Kemudian imaging. Bagus atau luar biasa. Kemudian ada strong. Kuat. Ada discipline. Kemudian use of linking verb, menggunakan kata kerja bantu. Ada kata kerja bantu, ada is dan was. Oke, kita lihat dia punya struktur generiknya lagi dari teks yang tadi. Generic structure. Kira-kira bagian yang mana yang disebut identification atau pengenalan? Pertama. Iya, bagian paragraf pertama. Itu Cristiano Ronaldo is a great football player from Portugal. Jadi Cristiano Ronaldo adalah atlet Dari Portugal. ya, atlet bola kaki terkenal dari Portugal. He was born on 5 February 1985. Dia lahir di Madeira pada tanggal 5 Februari tahun 1985. Nah, itu yang disebut tadi identification atau introduction the person described. Itu pengenalan tentang orang yang akan dia deskripsikan atau digambarkan. Kemudian masuk di bagian description atau deskripsi. Tapi he plays as a forward and is known for his imaging skill. Jadi dia bermain pada dan keterampilannya dan dikenal dengan dia punya keterampilan speed, kecepatan dan strong body. Strong body itu artinya apa? Strong body. Tubuh yang kuat. Tubuh yang kuat. Kemudian Ronaldo start his career at Sporting Lisbon. Jadi dia start karirnya di mana? Sporting Lisbon. Sporting Lisbon. Habis dari Sporting Lisbon dia kemana lagi? Manchester United.
volunteer self-qualified. Jadi dia sudah menang banyak piala, termasuk volunteer. Dia beberapa kali. Kemudian he is very disciplined. Dia orang yang bagaimana? Disiplin. Works hard. Ya, good. Bekerja keras in every training. Setiap latihan, every training. Kemudian many people admire him because he never gives up. Jadi banyak orang mengaguminya karena he never gives up. Itu karena dia apa? Tidak mudah menyerah. Iya, tidak mudah menyerah. Kemudian and always tries to be better. Dan selalu mencoba untuk menjadi yang lebih baik. Kemudian Ronaldo is not only famous for his talent. Ronaldo tidak hanya terkenal dengan dia punya talenta, but also for his passion and determination. Itu artinya apa kira-kira? Karena semangat dan tekadnya. What is the text about? Kira-kira teks tadi tentang apa? Yang tadi kita bahas itu teks tentang siapa? Ronaldo. Iya, tentang Cristiano Ronaldo. Tentang Cristiano Ronaldo. Who makes Ronaldo as a great athlete? Kira-kira apa yang membuat dia menjadi atlet terkenal? Dia menjadi terkenal karena apa? Karena semangatnya yang tinggi, apa lagi? Karena dia tidak menyerah. Kemudian, why do people admire him? Mengapa orang-orang mengidolakan dia? Karena dia punya skill yang bagus. Apa lagi? Ya, strong body. Dia sering mencetak banyak gol. Apa lagi? Yang tadi kita dengar dan baca dari teks. Kemudian, what else can we learn from him? Kira-kira nilai apa yang kita bisa belajar dari seorang Cristiano Ronaldo? Iya, jangan mudah menyerah. Apa lagi? Artinya ketika kita belajar membuat sesuatu dan gagal, kita mencoba lagi. Jangan mudah menyerah. Kemudian, what is the purpose of this text? Kira-kira tujuan dari teks ini untuk apa? Menginspirasi para pembaca dan mendeskripsikan tentang apa tadi? Memberikan gambaran tentang Cristiano Ronaldo supaya banyak yang terinspirasi. Oke, setelah itu ada video satu tentang perjuangan seorang atlet, seorang anak dari desa dia menjadi atlet sampai dia menjadi seorang atlet terkenal.
Semua bisa dilakukan, tidak bisa dilanggar. Sudah bisa di skip. Kalau di skip ya akan sendiri. Sudah bisa di skip. Iklannya tidak bisa dilanggar. Akhir tahun 2021. Ini sepak I'm so sorry. Iklannya terlalu banyak. Akhir tahun 2021. Ini sepak bola Indonesia yang akan menjadi timnas Indonesia di pentas piala. Inovasi pertama di Indonesia. Yang percaya. Tak ada yang lebih langsung. Akhir tahun 2021. Dunia sepak bola Indonesia dihangatkan dengan perjuangan timnas Indonesia di pentas. Akhir tahun 2021. Dunia sepak bola Indonesia dihangatkan dengan perjuangan timnas Indonesia di pentas Piala AFF 2020. Salah satu bintang tim nasional yang paling mencuri perhatian adalah Bapak Mahan. Bapak Mahan selalu dikenal karena kemampuan lebar lepasnya dan tendangan bebasnya. Tak hanya itu, dia juga dikenal memiliki visual yang tampan hingga membuat para kaum hawa jatuh cinta. Ahan kini menjadi idola baru yang paling mencuri perhatian warganet karena kemampuan bermain sepak bola dan visualnya. Meski gagal menjadi juara, Oke, ini kita tadi sudah lihat dari video. Kira-kira itu video tentang siapa? Who is he? Siapakah dia? Seorang pemain bola. Atlet. Atlet apa? Sepak bola. Sepak bola. What achievement does he have? Kira-kira dia punya apa yang dia sudah capai sebagai atlet bola kaki? Silver medal at the 2020 Asian Games. Dia memenangkan medali emas dari tahun 2023 SEA Games. Apalagi dia punya pencapaian? Play at international Turnamen. turnamen. Dia bermain di
The best young player. Pemain muda terbaik. Tahun 2020. Menpora Cup. How does he inspire people? Bagaimana dia menginspirasikan orang-orang? Dia selalu yang kerja keras, disiplin dan Ya, dia seorang yang kerja keras, disiplin dan kuat. punya talenta yang luar biasa. Nah, kita dari video tadi kita bisa lihat dari perjalanan seorang Pratama Arhan itu. Dia berasal dari desa kecil, dia berjuang hingga menjadi salah satu atlet terbaik Indonesia. Jadi di sini kita bisa belajar jarak bukan tidak bisa menghalangi kita punya impian. Jangan karena kita berasal dari desa kecil baru menghalangi kita punya impian untuk mencapai kita punya tujuan. Jadi dari Pratama Arhan kita juga bisa belajar untuk menjadi orang hebat di masa depan. Setuju kan? Setuju. Ya, setuju. Oke, kita Ibu akan kasih kalian tugas di dalam kelompok, tapi ya sebelum itu kita ice breaking dulu, kelemasan dulu sedikit. Tegang kok dari tadi? Ya, Bu. Oke, kita ice breaking lagi dulu. Kita ice breakingnya itu apa ya kira-kira? Yang tadi kok atau lain lagi? Yang lain lagi. Oke, kita buat yang lain. Itu nanti ketika ibu bilang satu, kamu tepuk bangun teman. Woi, begitu ya. Tepuk saja, bukan pukul, tepuk. Nanti ini satu, ini, woi, begitu ya. Nanti kalau ibu bilang dua, asik-asik, begitu ya. Asik-asik. Nanti kalau yang ketiga colek lagi. Iya, gitu. Ya, gitu. Paham kesannya? Paham ya? Oke, let's play. Ayo kita bermain. Stand up deh. Jadi supaya leluasa. Jadi ketika nanti bilang satu, berarti itu bangun tangan. Ya? Gabung. Oh iya. Ada sesuatu sendiri di belakang. Nanti ketika nanti ada empat lagi. Colek balik teman yang di samping lagi. Karena ada kiri kanan kan. Kecuali yang ujung-ujung tidak ada kawan lagi nanti. Jadi, ingat satu tadi bagaimana? Asik-asik. Ketiga. Satu, dua, tiga, empat. Balik lagi, kalau kan tadi kita lagi balik lagi ke sebelah. Balik lagi ke sebelah. Once again, satu kali lagi. One. Oke, kita kan diminta duduk dalam kelompok. Ini kan ada berapa? 15 orang. Jadi kita bikin hanya 3 kelompok saja. Ya. Eko bagi dia punya KPD. Balik belakang bisa? Bisa, Bu.
atlet favorit kamu. Kemudian guys, the sentence start. Itu kalimatnya di start dengan itu ibu suruh kasih bantuan di situ. Bantuannya itu mulai dari nama atletnya siapa. Kemudian as a great athlete from a country. Kemudian dengan dia punya asal. Kemudian dia bermain olahraga apa? Atlet olahraga apa dia? Kemudian dia terkenal karena apa? Dia punya achievement atau skill, itu yang ketiga. Kemudian yang berikutnya itu habit or positive action. Dia punya kebiasaan baik. Kemudian dilanjutkan dengan dia punya see or hear looks like. Dia punya psikologi deskripsi. Dia punya deskripsi penampilan fisik. Kemudian dilanjut dengan dia punya lesson or moral. Ini pesan atau nilai yang kita bisa ambil dari dia, pesan moral. Atau nilai yang kita bisa ambil dari atlet itu. I understand? Yes. Good. Now you have 20 minutes to finish the text. Jadi kamu hanya punya 20 menit untuk buat itu. Ini kelompok 1, ini kelompok 2, ini kelompok 3 ya. Yes, Miss. Don't forget to write their name. Jangan lupa tulis nama di LKPD. Yes, Miss. Itu yang kedua, setelah kamu buat deh, itu nanti kamu tentukan dia punya social function dengan dia punya generic structure, struktur generic.
audience. Start from group 1. Kita mulai dari kelompok 1. Oke, coba kasih semangat dulu untuk kelompok 1. Good morning, everyone. Good morning. We are from group 1 and we will be presenting our group discussions. But before that, please allow us to introduce ourselves. Hello, my name is Granary. Hello, my name is Pastor Darwin. Hello, my name is Vivi. Hello, my name is Vivian Vivi. The identification Megawati Hamesri Pertiwi is a great athlete from Indonesia. She plays volleyball and is known as one of the best kickers in the country. She is famous for her powerful attacks and great performance in the international match. Megawati has a tall and strong body. She looks confident, energetic, and focused when playing on the court. She always trains hard and gives her best for her team. Many people admire her determination, teamwork, and positive spirit. We can learn from Megawati that success comes from hard work, confidence, and never giving up on our dreams. Oke, bisa dibaca dengan dia punya bahasa Indonesia supaya kelompok lain lebih paham. Megawati Hamesri Pertiwi adalah seorang atlet hebat di Indonesia. Ia bermain bola voli dan dikenal sebagai salah satu striker terbaik di Indonesia. Ia terkenal karena serangannya yang kuat dan penampilannya yang luar biasa dalam pertandingan internasional. Megawati memiliki tubuh yang tinggi dan kuat. Ia terlihat percaya diri, disiplin, dan fokus saat bermain di lapangan. Ia selalu berlatih keras dan memberikan yang terbaik untuk timnya. Banyak orang yang mengagumi ketekunan, kerjasama tim, dan semangat positifnya. Kita dapat belajar dari Megawati bahwa kesuksesan dapat dari kerja keras, rasa percaya diri, dan pantang menyerah dalam berlatih. Okay, that's all. Okay, thank you for your group discussion. Give applause to your next, kelompok berapa lagi? 2 atau 3 lagi? Ya. The second group win. The second group.
of the most successful Indonesia athlete in history. He is forwarding for Olympics medal beside the silver and 2 bronze, and for his great strength and discipline. Oke, baca dengan dia punya bahasanya ada toh, dia punya bahasanya supaya teman lain itu paham. Ya. Description: Eko has a strong and muscular body. He looks confident, calm and confident when competing. He always trains hard and never gives up. Even when faced with challenge, when he people admire his dedication. Indeed, and humble attitude. We can learn from everyone that success comes from hard work, discipline, and strong determination. Socialization of the text is to describe and give information about Eko Yudhirawan. Eko Yudhirawan adalah seorang atlet hebat dari Indonesia. Ia adalah atlet angkat besi, memenangkan 4 medali Olimpiade, 2 perak dan 2 perunggu, serta karena kekuatan kedisiplinan yang luar biasa. Eko memiliki tubuh yang kuat dan berotot. Dia terlihat fokus, tenang, dan percaya diri saat bertanding. Dia selalu berlatih keras dan tidak pernah menyerah. Bahkan ketika menghadapi tantangan, orang mengagumi dedikasi, kesabaran, dan sikap kemenangan. Kita dapat belajar dari Eko Yudhirawan bahwa kesuksesan datang dari kerja keras, kedisiplinan, dan tekad yang kuat. That's all. Okay, give applause to your friend. Oke, setelah 2 kelompok tadi itu tanya dulu kepada tadi. Ini kira-kira tadi yang kelompok 1 itu mereka punya atlet favoritnya tadi siapa? Megawati. Megawati. Dia atlet apa tadi? Volleyball. Good, bagus Anggun. Dia atlet volleyball. Terus dari kelompok 2, atlet favoritnya mereka tadi siapa? Eko. Eko Yudhirawan. Iya, good, bagus Wanda. Eko Yudhirawan. Oke, next kelompok 3, last. Kelompok terakhir. Good morning. We will present the result of our group discussion. Questionnaire, we will introduce our name. My name is Putri. My name is Devini Puji. My name is Nova. My name is Putri. The social function of the text is to describe and give information about Marcelino Ferdinand. Identification: Marcelino Ferdinand is a great athlete from Indonesia. He plays
football as a midfielder for the Indonesian national team and a club in Brazil. Description: he is famous for his amazing skill, speed, and strong fighting spirit. Marcelino has achieved many things at a young age. He helped Indonesia win the gold medal in the 2023 SEA Games and became one of the best young players in the country. He also made Indonesian proud by playing in Europe. Showing that Indonesian players can compete internationally. He always trained hard and give his best in every match. He looked energetic and confident on the field. We can learn from Marcelino that hard work, discipline, and never giving up are the keys to success. Marcelino Ferdinand adalah seorang atlet hebat dari Indonesia. Ia bermain sepak bola sebagai gelandang untuk tim nasional Indonesia yang juga klub di Belgia. Ia terkenal karena keterampilannya yang luar biasa, kecepatan dan semangat juangnya yang kuat. Marcelino telah meraih prestasi di usia muda. Ia membantu Indonesia meraih medali emas pada SEA Games 2003 dan menjadi salah satu pemain muda terbaik di tanah air. Ia juga membuat Indonesia bangga karena bisa bermain di Eropa. Menunjukkan bahwa pemain Indonesia mampu bersaing di tingkat internasional. Ia selalu berlatih keras dan memberikan yang terbaik di setiap pertandingan. Ia tampak energi dan percaya diri di lapangan. Kita bisa belajar dari Marcelino bahwa kerja keras, kedisiplinan, dan pantang menyerah adalah kunci menuju sukses. That's all. Thank you. Okay, give applause to your friends. Hasil diskusi yang sangat luar biasa dari setiap kelompok tadi. Dia punya penjelasan itu tepat sekali. Ada semua dia mulai dari dia punya nama, country, kemudian dari dia punya olahraga yang dia mainkan tadi ada. Semua kelompok ada itu poin-poin yang ada di situ. Kemudian dia punya achievement dengan skill juga ada dari semua atlet yang tadi. Yang ketiga tadi, 3 atlet tadi ada semua. Kemudian dia punya penampilan fisik juga ada semua. Kemudian dia punya moral lesson juga tadi tercakup semua di teks dan mulai dari kelompok 1, 2, 3. So, give applause to your luar biasa. Hasil presentasinya baik sekali, bagus sekali. Saya salut dengan hasil kerja kalian. Oke, ini ya. Mungkin kita bisa menyimpulkan kita punya pembelajaran hari ini. Ada yang bisa menyimpulkan dari kita punya hasil pembelajaran ini hari ini? Coba angkat tangan. Ya, Juana silakan. I learned about Greek athletes like Cristiano Ronaldo and Pratama Akhan. I learned how they work hard, stay disciplined, and never give up their dreams. Itu saja. Oke. Applause. Mungkin ada yang lain dong?
kesimpulan pembelajaran kita ini kemarin. Jadi kita bisa belajar dari semangat juang atlet-atlet yang sudah terkenal. Seperti dari Cristiano Ronaldo tadi. Dari siapa lagi? Pratama Arhan. Semua berawal dari orang biasa sehingga dia sampai dia menjadi orang terkenal. Itu mulai dari Semangat kerja yang tinggi. ya, semangat kerja yang tinggi. Apa lagi? So, what did you learn today? Apa yang kamu belajar ini hari? Descriptive test. About athlete. Great athlete. Jadi teks deskriptif tentang atlet-atlet terkenal. Which part was most interesting for you? Kira-kira bagian mana yang buat kamu tertarik dengan pembelajaran ini hari? As you mentioned. Yes. Pesan. Dari yang pesan moral, apa lagi? For successful hard work and fun. Yang menjadi sukses karena kerja keras. Nah, kira-kira what skill can you apply in your daily life after learning about great athletes? Kira-kira apa yang kita bisa nilai, apa yang kita bisa aplikasikan di kita punya kehidupan sehari-hari setelah mempelajari tentang atlet-atlet luar biasa yang tadi? Disiplin. Harus disiplin. Apa lagi? Kerja Pantang menyerah. Pantang menyerah dan selalu belajar. dan selalu belajar. Kira-kira masih semangat, Bang? Masih, Bu. Tapi kulitnya sekarang sudah mulai lemas. Kita ice breaking lagi dulu, kan? Kita ice breakingnya apa kira-kira? Ulang yang tadi, yang kedua ya? Ya Ibu, yang mau dikasih. Atau kita menyanyi saja? Nyanyi. Nyanyi belajar Pancasila saja ya? Iya. Oke, semua tahu kan? Tahu, Bu. Kita stand up. Kalau kamu ada wajah pergi ya? Silent please. Oke, Ibu hitung ya. Kita 1, 2, 3. Beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia. Berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan benar kritis. Once again, jadi semangat lagi. Jadi semangat lagi ya. Enggak. 1, 2, 3, go. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia. Berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan benar kritis. Pertama dulu kita. Mungkin ada yang mau bertanya tentang pembelajaran hari ini. Mungkin ada yang kurang paham ya. Dari kita punya pembelajaran mulai dari awal sampai di akhir pembelajaran tadi. Mungkin ada yang mau bertanya. Oke, kalau pas berarti Ibu yang buat pertanyaan. Boleh? Boleh. Kalau Ibu mau tanya dari struktur generik dari teks deskriptif tadi ada berapa?
Apa saja? Introduction. Iya, ada identification dengan description. Kalau bagian identification itu semua tentang apa? Ya, benar, bagus. Ada buat tentang perkenalan. Jadi memperkenalkan objek yang mau dideskripsikan. Kemudian bagian yang description. Pencapaian dan Ya, deskripsi mendeskripsikan dengan secara detail. Jadi di situ kita mendeskripsikan dia punya physical appearance, dia punya penampilan fisik, dia punya personality, kepribadian, dia punya achievement, pencapaian. Kemudian dia punya social function of the text. Fungsi sosial dari teks deskriptif itu apa kira-kira? Masih ingat Tulis? To describe the social function. Purpose of social function of descriptive text. The purpose of social function of descriptive text. To describe and give information about someone or something in detail. Jadi menggambarkan atau memberikan informasi tentang seseorang atau sesuatu yang mau digambarkan atau dideskripsikan. Okay, I think that's all for today. Mungkin materi untuk ini hari cuma itu saja. Dan untuk minggu depan nanti kita belajar tentang simple present tense. Kita belajar lebih lanjut tentang simple present tense. Nah sebelum itu, ada tugas individu. Nah tugas individunya nanti akan dikirimkan lewat grup WhatsApp. Yes. Nanti sebentar akan dikirim lewat grup WA. Nanti minggu depan baru dikumpulkan itu tugas individu. Yes, Miss. Okay, that's all for today, and thank you for your attention. Kirim satu orang yang bisa pimpin kita dalam doa. Let's pray. Our Father in heaven, thank you for the blessings of the class. We'll finish our class and fill up in Jesus' name. Amen. Thank you. Stand up, please. Thank you to the teacher. Thank you, and see you next week.